Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Wajib tahu, inilah 5 larangan dalam berdoa, salah satunya berlebih-lebihan. Ada sejumlah larangan dalam berdoa sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya dilakukan secara berlebih-lebihan. Berdoa termasuk anjuran Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Anjuran untuk berdoa ini termaktub dalam Al-Quran Surat Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepada aku, niscaya akan aku berkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut merupakan sebagian dari karunia dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk meminta kepadanya dan dia menjamin akan memperkenankan permintaan mereka. Para ulama dalam kitabnya menyebut ada sejumlah adab dalam berdoa, termasuk diantaranya larangan ketika berdoa. Mengutip kitab Syarah Hisnul Muslim, karya Syekh Majdi Abdul Wahab Al-Ahmad, berikut hal-hal yang dilarang dalam berdoa. Minta disegerakan hukuman di dunia. Larangan dalam berdoa yang pertama adalah memohon disegerakan suatu hukuman di dunia, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang berasal dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk seorang dari kaum muslimin yang sudah kurus laksana seekor anak ayam. Beliau bertanya kepadanya, apakah kamu sudah berdoa memohon sesuatu atau meminta kepadanya? Ia menjawab, iya, aku telah mengatakan, ya Allah, apa yang telah engkau tentukan hukumanku di akhirat, tolong segerakanlah hal itu untukku di dunia. Beliau bersabda, Maha suci Allah, kamu tidak akan sanggup memikulnya, atau tidak akan bisa. Bukankah sebaiknya kamu berdoa saja, ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jagalah kami dari azab neraka. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, setelah beliau mendoakannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu kemudian sembuh. Hadis riwayat Muslim. Kedua, berlebih-lebihan dalam berdoa. Larangan yang kedua adalah berlebih-lebihan dalam berdoa. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya ia mendengar putranya berdoa, ya Allah, aku memohon istana putih di sebelah kanan surga ketika nanti aku memasukinya. Ia berkata, wahai putraku, mohonlah surga kepada Allah yang maha suci lagi maha tinggi dan berlindunglah kepadanya dari api neraka. Karena aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam berdoa dan bersuci. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud disahihkan oleh Al-Albani. 3. Berdoa demi suatu dosa atau memutus hubungan kekeluargaan. Umat Islam juga dilarang berdoa demi suatu dosa atau memutuskan hubungan kekeluargaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang hamba selalu akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk suatu dosa atau memutuskan hubungan kekeluargaan, asalkan ia tidak terburu-buru dikabulkan. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan terburu-buru? Beliau bersabda, ia mengatakan, sungguh aku sudah berdoa, tetapi aku melihat doaku belum dikabulkan. Sehingga pada saat itu ia merasa bosan lalu enggan berdoa lagi. Hadis riwayat Muslim. 4. Mendoakan supaya celaka. Selanjutnya larangan mendoakan kecelakaan atas diri sendiri, anak-anak, para pelayan, dan harta benda. Hal ini bersandar pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kamu sekalian berdoa yang tidak baik terhadap dirimu sendiri. Janganlah kamu sekalian berdoa yang tidak baik terhadap anak-anakmu. Janganlah berdoa yang tidak baik terhadap pelayananmu. Dan janganlah kamu sekalian berdoa yang tidak baik terhadap harta bendamu.
Janganlah kalian menempatkan waktu di mana pemberian diperoleh dari sisi Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, lalu Dia mengabulkan doa kalian itu. Hadis riwayat Abu Daud dan Muslim. Kelima, mengharap-harap kematian karena menderita. Larangan dalam berdoa lainnya adalah mengharap-harap datangnya kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mengharap-harap kematian karena penderitaan yang menimpanya. Seandainya ia terpaksa harus menginginkan mati, hendaklah ia berdoa, 'Ya Allah, lanjutkanlah hidupku ini kalau memang itu yang terbaik bagimu, dan matikanlah aku kalau memang itu yang terbaik bagimu.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terkait hal ini, Imam Syamsuddin Al-Qurtubi mengatakan dalam kitab At-Tazkirah, menginginkan mati dan berdoa supaya mati diperbolehkan apabila alasannya adalah khawatir kehilangan agama. Nah, begitu pun ada waktu-waktu di mana doa bisa cepat terkabul. Berikut 9 waktu paling tepat untuk memanjatkan doa. Doa adalah satu di antara bentuk komunikasi antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ketika kita berdoa, kita menyampaikan harapan, keinginan, dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa juga menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan Tuhan, memberikan kedamaian, harapan, dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala permintaan manusia kelak akan dikabulkan, sebab Allah sangat menyukai umat yang banyak meminta dan memohon kepadanya. Ada waktu-waktu tertentu yang menjadikan doa yang dipanjatkan mustajab, jadi berdoa pada waktu-waktu tersebut lebih didengar oleh Allah. Sebagai ritual yang selalu dilakukan oleh umat Islam, penting untuk mengetahui berbagai waktu-waktu berdoa yang utama. Berikut beberapa waktu paling tepat untuk memanjatkan doa. Waktu sepertiga malam. Waktu mustajab untuk berdoa yang pertama adalah pada saat sepertiga malam terakhir. Ketika itu kebanyakan orang memilih tidur pulas, padahal sepertiga malam adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Doa-doa yang dipanjatkan pada waktu tersebut akan dikabulkan oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir, pada setiap malamnya. Kemudian Allah berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, orang yang meminta sesuatu padaku akan aku berikan, orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, di waktu antara azan dan iqamah. Hal ini sesuai hadis dari Anas bin Malik bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah, maka berdoalah." Hadis riwayat Ahmad. Maka itu, saat mendengar azan, berhentilah beraktivitas dan gunakan waktu tersebut untuk berdoa. Selain itu, menjelang iqamah perbanyaklah membaca doa karena merupakan waktu yang mustajab. 3. Saat sujud dalam sholat. Sujud adalah simbol pengakuan atas kelemahan diri seseorang. Sujud juga merupakan bentuk pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu, saat sujud dianjurkan untuk memperbanyak doa karena posisi itu disebut paling dekat dengan Allah. Rasulullah bersabda, "Seorang hamba berada paling dekat dengan Robnya ialah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa ketika itu." Hadis riwayat Muslim. 4. Pada malam Lailatul Qadar. Malam yang dikenal sebagai malam 1000 bulan tersebut sangat istimewa. Umat Islam tak boleh menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk berdoa. Selain berdoa, pada malam Lailatul Qadar dianjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Hal ini bertujuan agar di malam istimewa ini apa-apa yang diinginkan menjadi makin berkah. Aku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku menemukan malam Lailatul Qadar?" Beliau bersabda, "Berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah. 5. Saat minum air Zam-Zam. Waktu mustajab untuk berdoa yang jarang diketahui adalah ketika seorang muslim minum air Zam-Zam. Berdoa bisa dilakukan sebelum mulai meminumnya. Maka itu jangan sampai di waktu mustajab untuk berdoa ini dilewatkan begitu saja. Ibnu Abbas pada waktu mustajab untuk berdoa ini membaca doa yang berkaitan dengan rezeki, ilmu, dan kesehatan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan dari segala macam penyakit. 6. Ketika turun hujan. Waktu mustajab untuk berdoa yang juga sayang untuk dilewatkan adalah ketika turun hujan. Saat hujan adalah waktu terbaik untuk berdoa. Hujan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertujuan mendatangkan manfaat dan berkah.
Saat hujan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan emas kepada setiap hambanya untuk memohon segala hajat dan kebaikan. Dari Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni meriwayatkan sabda Rasulullah, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan: bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. Selain itu perlu diketahui bahwa ketika hujan, Rasulullah SAW memanjatkan doa agar hujan yang turun membawa manfaat untuk makhluk hidup. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 7. Hari Jumat. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah mengatakan pada hari Jumat Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, pada hari Jumat terdapat satu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan sholat, lantas ia memanjatkan suatu doa pada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta, dan beliau berisyarat dengan tangannya akan sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu dari Abu Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari ia berkata, Abdullah bin Umar bertanya padaku, apakah engkau pernah mendengar ayahmu menyebut suatu hadis dari Rasulullah mengenai waktu mustajabnya doa di hari kiamat? Abu Burdah menjawab, ya betul, aku pernah mendengar dari ayahku Abu Musa. Ia berkata pada Rasulullah bersabda, waktu tersebut adalah antara imam duduk ketika khutbah hingga imam menunaikan salat Jumat. Hadis riwayat Muslim. 8. Saat berpuasa dan berbuka puasa. Waktu mustajab untuk memanjatkan doa yang selanjutnya adalah saat seseorang sedang menjalankan ibadah puasa. Selain itu, ketika buka puasa tidak termasuk waktu mustajab untuk berdoa. Rasulullah SAW bersabda, orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya kelak. Hadis riwayat Muslim. Hadis lain menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 doa yang tidak tertolak, doanya orang yang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil, dan doanya orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. 9. Setelah salat fardu. Waktu mustajab untuk berdoa yang terakhir adalah setiap selesai salat fardu 5 waktu. Maka itu setiap usai salat fardu, jangan langsung beranjak pergi, melainkan gunakan waktu tersebut untuk berdoa. Sebab waktu itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Menambahkan bacaan zikir dan wirid sebelum berdoa juga sangat dianjurkan demi terkabulnya doa-doa. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ditanya tentang doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menjawab, di pertengahan malam yang akhir dan setiap selesai salat fardu. Hadis riwayat Tirmizi. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.